Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan 2 orang, yakni saya sendiri Rismanin Kartini dengan NIM akhir 50 dan rekan saya yang bernama Farizal Oktaviansyah dengan NIM akhir 51. Di sini kami akan membahas tentang pendekatan ekspresif, apakah pengarang betul-betul mati, melalui kutipan-kutipan yang sudah kami ambil dalam buku sastra. Terdapat 3 sumber rujukan yang kami kutip, yakni yang pertama dalam buku Luxemburg, yang kedua dalam buku Ateu, dan yang terakhir dalam buku Abrams. Baik teman-teman, selamat menyimak dan selamat berdiskusi. Baik, yang pertama adalah pemaparan kutipan-kutipan mengenai pendekatan ekspresif yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian pendekatan ekspresif. Pendekatan ekspresif merupakan pendekatan dalam kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya pada ekspresi perasaan atau temperamen penulis. Dikutip dalam buku Abrams 1981 halaman 189. Kemudian, pendekatan yang menitik beratkan penulis yang disebut ekspresif dikutip dalam buku Ateu 2015 halaman 41. Selanjutnya, teks disebut ekspresif bila tujuannya terutama untuk mengungkapkan buah pikiran, perasaan, pengalaman, dan pendapat pengarang. Dikutip dalam buku Luxemburg halaman 54. Kemudian, contoh teks ekspresif. Contoh teks ekspresif ialah buku harian atau pojok di surat kabar dan majalah. Di dalamnya, pengarang menghadapi apa yang dilihat di sekelilingnya dengan cara yang sangat pribadi. Dikutip dalam buku Luxemburg 1987 halaman 54. Selanjutnya, secara umum, kecenderungan sentral dari teori ekspresif dapat diringkas sebagai berikut. Sebuah karya seni pada dasarnya adalah internal yang dibuat eksternal, yang dihasilkan dari proses kreatif yang beroperasi di bawah dorongan, perasaan, dan mewujudkan produk gabungan dari persepsi penyair, pikiran, dan perasaan. Dikutip dalam buku Abrams, tahun 1981 halaman 22. Kemudian, teks ekspresif juga memberi informasi tentang dunia nyata dan juga ditujukan kepada pembaca. Namun, fungsi utamanya adalah penyajian diri si pengarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang apakah pengarang betul-betul mati. Yang pertama ada pengertian dari buku Ateu halaman 130 paragraf 1. Para impresionis memindahkan perhatian ke kesan dari luar, yang dicerminkan dalam karya seni bagi sumbernya, dan kaum simbolis dan imagis menonjolkan kata dan bahasa umumnya sebagai sumber utama ilham penyair. Penyair mulai menghilang, harus menghilang diri di belakang kata. Lalu lanjutannya, pada halaman 130 sampai 131, tidak kebetulankah T.S. Eliot, yang tidak hanya terkenal sebagai penyair tetapi pula selaku pengkritik sastra, dalam tahun 1919 mengatakan, kemajuan sang seniman terdiri atas pengorbanan diri dan pemadaman kepribadian yang terus-menerus. Penulis tidak hanya cenderung untuk menghilang dan menghilangkan diri dari teksnya. Ilmu sastra pun makin berusaha untuk meniadakan si penulis sebagai faktor dalam proses semiotik. Pembahasan selanjutnya terdapat pada buku Ateu halaman 131 paragraf 2. Usaha lain ke arah yang sama kelihatan dalam teori mengenai struktur dan teknik naratif. Dan di sini pun dapat dilihat interaksi antara teori sastra dan praktek sastra. Oleh karena menurut pandangan modern, penulis harus menghilang dari karyanya. Maka hubungan antara penulis roman dan cerita atau plotnya dipermasalahkan. Diadakan jarak antara penulis dan juru kisah dalam sebuah roman atau cerita. Pokok analisis yang makin menarik minat para pengkritik dan peneliti sastra justru point of view, segi pandang atau titik mata. Dari segi manakah kita menghayati dan mengalami peristiwa dan pengalaman tokoh-tokoh dalam roman? Ternyatalah kemungkinan teknis untuk menyajikan point of view sangat banyak dan beragam.
Sedangkan teknik yang dipakai itulah yang menentukan penghayatan dan seringkali penilaian pembaca. Selanjutnya, pada buku Ateu, halaman 132, paragraf 2. Dalam rangka uraian ini, penitik beratan masalah point of view terutama penting sebagai gejala yang menggarisbawahi usaha untuk melepaskan pengarang dari karyanya dan menentukan dan mempertahankan otonomi roman terhadap diri penulis. Menurut pandangan ini, tidak perlu kita mengidentifikasi arti atau amanat sebuah karya seni dengan niat si penulis. Lalu, lanjutan dari pembahasan sebelumnya, memang seringkali ternyata dalam roman modern bahwa juru kisahnya seorang yang tidak dapat dipercayai, yang aneh atau malah gila, bodoh ataupun penipu, dan bahwa tanggung jawab atas pandangannya tidak dapat dan tidak perlu dibebankan pada penulis. Menurut pandangan ini, seringkali terserah kepada pembaca yang menentukan apakah arti sebuah karya. Bagaimana penafsiran terhadap susunan bahasa yang dibaca, sudah tentu berdasarkan konvensi bahasa dan sastra yang membatasi kerangka untuk interpretasi itu. Lalu, pada pembahasan terakhir, pada buku Ateo halaman 132-133, pembaca menciptakan citra suara penulis dan suara-suara lain, menggantikan wacana penulis nyata dengan suara konvensional yang dapat dipahami dalam rangka harapan bersama dalam masyarakat. Kita selaku pembaca mengenai kunci dalam bahasa, kita yang dikembangkan oleh penulis roman atas tataran implied author, penulis tersirat, juru kisah, tokoh si aku, atau watak. Kemudian, menyusun suara-suara dan peranan-peranan pribadi bagi para peserta dalam struktur dialogis roman tersebut. Sekian presentasi dari kami mengenai pendekatan ekspresif, apakah pengarang betul-betul mati. Terima kasih telah menyaksikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.